Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mainan miskin, selamat datang kembali di mainanku. Nah, di video gua kali ini gua nggak bawa-bawa Super Sentai maupun juga Power Rangers, tapi masih di ranah tokusatsu. Dan gua nggak mau ketinggalan untuk menselebrate atau merayakan serial TV ini yang hadir di Raja Wali Televisi. Apalagi kalau bukan Tara, Kamen Rider Zi-O. Jadi sobat mainan miskin, Kamen Rider Zi-O ini Kamen Rider Zi-O ini tayang perdana kemarin di Raja Wali Televisi atau RTV itu di tanggal 15. Dan impressionnya tuh banyak banget dan heboh banget. Jadi gue nggak mau ketinggalan buat review mainannya meskipun masih di area bootleg ya. Sedikit informasi dulu nih buat Kamen Rider Zi-O yang teman-teman baru ngikutin. Sebenarnya gue nggak ngikutin amat sih, tapi seenggaknya gue tahu jalan ceritanya dan juga dia tentang apa. Jadi Kamen Rider Zi-O ini bertema tentang jam, time travel, dan juga bercerita juga tentang raja. Temanya itu raja, jadi satu tuh. Dia ini ada pemuda namanya si Sogo. Dia pemuda yang dikasih kekuatan untuk berubah jadi Kamen Rider Zi-O, pakai Ziku Driver dan juga Rider Watch. Dan dia cita-citanya dari awal kan, kalau misalnya kita cita-citanya dari kecil kayak dokter, polisi gitu ya. Nah kalau dia dari kecil cita-citanya tuh udah pengen jadi raja. Coba bayangin di era yang kayak gini dia pengen jadi raja. Nah akhirnya dia dikasih kekuatan buat jadi Kamen Rider Zi-O dan mau menjadi raja dari semua Kamen Rider yang ada di era itu. Jadi boleh dibilang Kamen Rider Zi-O ini adalah raja dari segala Kamen Rider era Heisei. Nah jadi kan pemerintahan Jepang kan terbagi jadi 3 ya. Pertama apa sih? Showa, Heisei sama Reiwa. Reiwa kan baru ada Kamen Rider Zero One sama Kamen Riders Saber. Nah, Kamen Rider Zi-O ini adalah Kamen Rider terakhir di era Heisei, Kamen Rider ke-20. Nah, jadi temanya dia adalah raja dari segala Kamen Rider, dari semua Kamen Rider era Heisei. Dari Kuuga, Agito, sampai yang terakhir itu kemarin Build ya. Nah, dan dia bisa berubah menjadi form Kamen Rider sebelumnya pakai Rider Watch-nya itu. Di sini nih di Ziku Driver ini. Kamen Rider ke-20 jadi abis X8 terus Build lanjut ke Zi-O. Nah di RTV udah nayangin tuh X8 ke berapa sih? X8 ke 18, Build ke 19, Zi-O yang ke-20. Begitu ceritanya. Itulah ya, garis besarnya. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya Kamen Rider Zi-O ini tayang perdana itu di tahun 2018. Jadi kita kalah 3 tahun. Kalau misalnya di Indonesia di Raja Wali Televisi baru ditayangin 2021 sekarang kan. Tapi masih oke lah kalau misalkan diikutin alur ceritanya. Ternyata banyak banget informasi. Pokoknya banyak banget informasinya. Yang ada lagi kalau misalkan pemeran utamanya ada Sogo, Geis, Wo, sama Tsukuyomi, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Dan gua beli mainan ini dengan harga 41.000, paling murah. Ada yang jual sekitar 45.000, 49.000, bahkan ada yang 65 sampai 100 pun juga ada gitu ya. Gue nggak tahu itu kenapa bisa ada yang sampai 100 padahal sama aja. Ini gue yang paling murah 41.000 di toko mainan yang ada di daerah rumah gue. Dilihat kalau misalkan sekilas dari kardusnya ini keren banget, packagingnya rapih banget, meskipun bootleg, meskipun KW ya, bukan dari Bandai. Figurnya kelihatan. Kita dapat aksesoris pedang, juga dapat kartunya, terus juga di sini ada simbol dari Zi-O, tulisan Kamen Rider Zi-O,
Triple Edge. Terus ada penampakan dari Kamen Rider Zeo-nya, ada tulisan Kamen Rider Zeo Fight Together. Di samping kiri dan kanan ada teman-temannya, ada Kamen Rider Geist sama Kamen Rider Woz gitu. Di atas ya itu ada Kamen Rider Zeo, Secondary Rider dari Geist, terus juga ada Woz. Woz ini kayak apa ya, ajudan gitu, ajudan si Sogo. Gitu deh pokoknya, nanti tonton aja di Raja Wali Televisi ya. Di belakangnya ada tulisan masih Kamen Rider Zeo, terus ada Woz, Geist sama Zeo, ada logo SNI, ada battle cardnya. Kalau misalnya kita bisa lihat, kan gue dapet yang ini nih, ya. Terus ada aksesorisnya berupa senjata-senjatanya, ada Zikan Despair, Zikan Giret, Saikyo Giret, dan Zikan Zex. Nah, di sini bawahnya juga ada tulisan Kamen Rider Zeo Fight Together dan lambang jamnya. Langsung aja kita buka. Gue pengen tahu bentuknya kayak gimana. Let's go. Ini dia, lumayan ya, ini lumayan banget loh. Kok warnanya kok mengingatkan gue dengan build ya, ungunya, tapi nggak masalah lah. Dan ini ya, ini tuh plastik sobat sih, jadi nggak kayak Bandai yang solid kayak gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan Bandai itu Zico drivernya bisa diputar, kalau misalkan ini enggak, kayaknya dia nempel gitu doang, kayak gitu. Tapi Zico drivernya itu di sini tuh detail banget loh. Nah, ini detail banget. Jadi mungkin emang nggak ada warnanya, cuma hitam doang. Tapi ini detail. Menurut gue bagus. Dan juga detail dari dada yang dibuat arlojinya ini juga bagus. Dan di helmnya juga bagus. Cuma untuk apa namanya sih ya, cat itu agak berantakan. Karena apa? Di sini gue bisa ngelihat dia kemana-mana. Di garis satu begini dia bleberan tuh catnya ya. Nah, dan di bagian belakang cuma hitam doang, nggak warna. No, bisa dilihat di sini cuma yang diwarna cuma setengah doang. Tuh. Tapi ya ini catnya itu bagus, menurut gua catnya bagus, dari hitamnya, dari pinknya, magentanya, dari ungunya, dari abu-abunya itu bagus. Cuma mungkin kesalahannya adalah catnya bleber, jadi nggak rapi. Dan selain figur standarnya, kita juga dapat kartunya. Kartunya penampakannya cuma begini doang, ada penampakan Zeo dan tulisan Zeo dan segala macem backgroundnya lah ya. Terus dapat lagi aksesorisnya satu. Ini adalah pedangnya si Zeo, dan di sini tempat naruh buat red watchnya. Tuh. Dan ini detail banget. Tuh. Ya bagus ya, tapi lagi-lagi satu sisi doang yang diwarnain, belakangnya tetap hitam. Nah, gitu. Tingginya ya kurang lebih sekitar 17 cm lah ya, sama kayak SHF sama. Mungkin ini enteng banget, ini mah kopong banget. Tapi ya dengan harga segitu ya worth it lah bagi gue, dan juga boxnya itu juga bagus menurut gue. Oke sobat mainan miskin, paling di video gue kali ini kita ngebahas mainan Kamen Rider Zeo bootlegnya cukup segitu. Jangan lupa tonton Kamen Rider Zeo di RTV dari Senin sampai Jumat kalau nggak salah di 8:30, Sabtu sama Minggu jam 9 kayak gitu. Tetap pantengin terus Mainan Koi supaya kita bisa mereview mainan-mainan murah lainnya di luar sana. Karena mainan itu nggak mesti mahal, yang penting bisa bikin kita bahagia, itu udah cukup lah ya. Thank you for watching and see you next videos. Bye-bye.